kenapa kita yang datang? Kenapa bukan Pak Bupati langsung? Iya. Iya. Secara rasional tidak ada logikanya Pak Bupati mau mengatur ini barang. Karena yang dirugikan bukan Ibu Wabub, Pak. Nggak kita tahu hasil. Belum. Kan dibuka katanya itu dari KPU. Setelah LO. penyerahan KPU, Oke. ya itu dibuka karena kan Artinya lebih relatif aman daripada mengambil dari Partai Golkar. stres lah ini Pak Bupati. Oke. Dia bilang 80% tidak jadi ini barang. Sehingga Oke, berarti tidak ada masalah Tidak ada ketika masalah. kota kosong sudah ada isinya. tidak ada masalah. Memenangkan kota kosong, gerakan Maros menangkan kota Tidak ada kosong. persoalan, tapi dengan catatan. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Akhirnya ada jawaban dari video yang viral sebelumnya, yaitu ini, di mana polemik Wakil Bupati Maros menyampaikan berbagai macam statement secara terbuka di podcast ini. Dan senang sekali kami berusaha sudah menyampaikan kepada Bupati Maros Bapak Haidir Syam, dan alhamdulillah mengutus yang menjadi MC Master Campaign, ketua tim, yaitu yang juga merupakan sebagai anggota DPRD Kabupaten Maros yang baru saja dilantik, masih hangat-hangat ini. Siap. 2024-2029. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan, Ki, kita lagi berada di Hotel Ibis Losari Makassar, salah satu hotel yang saya biasa bikin event dan juga ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam kolega. Langsung saja kita present, kita mau minta klarifikasi yang sebenarnya dari pihak Bupati Maros, tapi itu kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, Cakep. bunga dipandang ketika sore. Sungguh senang rasanya hati sudah datang anggota DPRD Maros, ketua tim, yaitu Kakak Marjan Masere. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Senang bertemu. Tindaku yang luar biasa ini. Ampun, weh. Saya baru mulai langsung diserang ini barang. Waduh. Saya Ki, Pak Ketua. Alhamdulillah. Pak Ketua, Pak Alhamdulillah. Dewan, yang mana kita senang? Ya, Pak Dewan aja atau Pak MC, Pak Ketua, kan Ketua KONI juga, jadi Ketua semua KONI, betul. bisa masuk. Ketua KONI pernah juga memimpin KNPI. KNPI. Dan ini saya kira pengalamannya sudah lengkap. Kakak Marjan, saya langsung straight to the point. Siap. Kita sudah lihat sama-sama kemarin. Ya. Dan per hari ini kita tag, tentu publik Maros masih terus menjadi materi kemarin. Apa yang disampaikan oleh Bu Wabub menjadi obrolan di berbagai macam Ya. tempat. Siap. Termasuk juga di dunia maya. Pertanyaan sederhana saya, kenapa kita yang datang? Kenapa bukan Pak Bupati langsung? Iya. Ya. Saya kira terima kasih banyak. Siap. Bung Rijal ini Ya. sudah dikasih ruang. Siap, Kita pasti. datang Iya. untuk kemudian berdiskusi, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ya informasi-informasi yang berkembang di Kabupaten Maros yang kita cintai ini. Iya. Kami, kehadiran saya di sini tentu merepresentasi bukan hanya Pak Bupati. Oh begitu. Iya, artinya saya ini sejak dulu mendampingi Pak Haidir Syam selaku Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang yang tercantik ini di Kabupaten Maros, termasuk Ibu Haja Suhartina. Kemarin saya juga mendampingi beliau di waktu periode pertama sebagai MC. Dan tentu sampai hari ini karena belum penetapan Bung Rijal, saya selaku MC-nya berdua ini. Kami hadir di tempat ini tentu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dari sebuah kesadaran dari masyarakat Maros, kita berharap dinamika politik yang terjadi di Maros ini baik-baik aja. Kemudian perlu beberapa hal yang kami perlu luruskan terkait dengan kondisi dan polemik yang ada di Maros ini. Tentu ini bukan menjadi rahasia. Ini sudah menjadi rahasia umum, Bung Rijal, yang ada di Maros, bahwa polemik dengan TMS-nya Ibu Wakil yang kita sayangi ini, Ibu Haja Suhartina, ini menjadi polemik. Ini yang kemudian saya hadir di tempat ini, Bung Rijal, tentu berharap kami akan coba sedikit yang saya pahami meluruskan selaku MC-nya berdua selama ini, karena kami sudah lama jalan sama-sama. Dan paling tidak ada hal yang perlu saya luruskan di tempat ini, Bung Rijal, terkait dengan TMS ini. Tentu Bung Rijal, harapan kita bersama bahwa ke depan ini sebelum penetapan, kita berharap ini selesai semua polemik-polemik yang terjadi di Kabupaten Maros ini. Karena kenapa? Saya yakin hanya persoalan beda persepsi. Masyarakat juga pada prinsipnya, dan banyak yang tidak tahu substansi permasalahan ini. Artinya yang disampaikan oleh Ibu Suhartina bukan yang substansi? Setiap substansi, cuma mungkin sedikit harus diluruskan
Oke. Hanya namanya manusia biasa. Baik. Biasalah Bung Rijal kalau ada kekeliruan apa dan sebagainya. Ini tugas kita selaku warga Kabupaten Maros juga yang sedikit paham Oke. terkait kondisi ini, tentu berkewajiban untuk meluruskan ke publik. Oke, sebelum lanjut, tapi ini kehadiran Tak sudah terkonfirm ke Pak Bupati Sudah. bahwa kita hadir di Saya sini hadir di sini untuk meluruskan. meluruskan. Apa? Menjelaskan. Boleh langsung kita. Apa yang kita mau luruskan ini? Yang pertama, Ini soal apanya? saya kira Iya. kondisi terakhir ini kita selalu disuguhkan Baik. media sosial apa dan sebagainya, seakan-akan hanya satu pihak yang dipojokkan. Oke. Ada dianggap Pak Bupati mendesain ini dan Oke. sebagainya. Saya perlu sampaikan bahwa sesungguhnya ini bukan persoalan Pak Bupati yang mendesain ini. Bukan persoalan ada pihak lain yang mendesain ini. Semata-mata ini adalah takdir Allah, qadarullah. Oke. Yang selama ini kita juga merasa sedih, Iya. terpukul, dan tidak pernah terfikir di Oke. pikiran kita bahwa ada kejadian yang TMS Oke. di paket hati kita keren jilid Iya. kedua ini. Tapi tentu ya sebagai manusia biasa harus menerima qadarullah itu. Dan Oke. itulah kenyataannya bahwa dari hasil pemeriksaan administrasi, di administrasi ada kesehatan apa dan sebagainya itu dinyatakan oleh KPU itu TMS. Nah, tentu waktu itu kita mendengar itu tentu Iya, kita iya, jadi sedih, Kaget. bahagia, kaget, Oke. nggak tahu apa ini. Padahal kita sudah alhamdulillah sudah berjalan normal ini Baik. perjalanan pilkada di Kabupaten Maros. Dan itu tentu kita berharap bahwa masyarakat tahu bahwa ini tidak ada desain manusia gitu loh. Murni adalah kehendak Allah, qadarullah yang Iya, iya, terjadi iya, di iya. polemik ini. Yang masalah sekarang ini masyarakat publik dipojokkan dengan bahwa ini desainnya Pak Bupati. Iya, iya. Di mana ceritanya? Contoh Baik, kecil, baik, baik. rasionalisasinya yang saya Oke, mau oke. rasakan. Pak Bupati sejak awal itu pada saat mau pencalonan pemilihan wakil bupati di periode kedua ini, Oke. beliau mendapatkan tekanan luar biasa, Bung Rijal. Berupa? Berupa tekanan bahwa DPP, Oke. DPW dari PAN, karena PAN alhamdulillah diberikan takdir, diberikan rezeki 12 punya kursi. 12 kursi. Oke. Tentu kita punya hak mengelola dengan baik ini, mengatur dengan baik siapa yang mau diajukan. Oke. Baik itu PAN maupun PAN dengan partai lain. Oke. Hanya yang desak di internal kami, tentu biasalah manusiawi. Oke. Bung Rijal, Dinamika politik, Uh-huh. ya. Banyak kader-kader yang potensial di Oke. Partai Amanat Nasional. DPP, DPW mendesak Pak Bupati, sudahlah PAN aja gitu loh. Oke. Banyak kader-kader PAN yang bisa mendampingi kamu jadi wakil bupati. Berarti dari awal memang kehadiran Ibu Suhartina jadi wakil di periode kedua memang tidak dikehendaki oleh internal PAN. Di internal PAN awal, tapi biasalah di politik itu Bung Rijal. Tentu di internal PAN Oke. ini berpikir juga bagaimana wakilnya juga ini dari PAN karena Oke. dia leluasa mengatur karena 12 partai yang diperoleh itu. Oke. Tetapi Pak Bupati sekali lagi tidak pernah memberikan ruang Hmm. yang luas kepada baik di internal maupun di eksternal usungan partai, karena mereka nyaman. Oke. Ibu wakil sama Pak Bupati ini seperti bukan hanya Pak Bupati dan wakil bupati, tetapi seperti saudara, Oke. seperti kakak dengan adik. Perjalanan 4 tahun yang diarumi ini menampakkan keharmonisan yang luar biasa. Baik. Ya, tidak bisa dipisahkan sehingga pada saat itu Pak Bupati Ya. dengan segala kerendahan hatinya meminta kepada di internal Partai PAN, Oke. di DPW, DPP, tolong saya yang mau jalan di daerah. Kami yang mau jalan menjalankan program pemerintahan. Kami sudah cocok banget dengan Ibu Wakil Bupati ini. Itu katanya Pak Hedir. Katanya Pak Hedir. Oke. Kalau ruang-ruang desain itu yang mau dijual, kenapa sih tidak sejak awal Bung Rijal dilepas Ibu Wakil? Kalau seandainya Pak Bupati yang mau. Gitu. Saya ada jawaban itu dengan Ya. komentar, ada salah satu komentar saya baca di media sosial. Siap. Kenapa tidak dari awal Ibu Suhartina dijegal kalau memang mau dijegal? Dijegal, betul. Karena kalau dari awal berarti berlawanan dong. Iya. Maka masyarakat Maros akan terpecah. terpecah. Nah, Siap. nanti kemudian sebelum penetapan baru kemudian dimainkan. Saya kurang tahu siapa yang komentar itu, tetapi itu isu yang berkembang dan saya dapat juga dari tim Ya. yang ada di Ibu. Saya pikir sah-sah aja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua orang mau berkomentar seperti apa sesuai persepsinya masing-masing. Baik. Tetapi yang paling utama saya mau sampaikan, seandainya Pak Bupati
yang dijual kemudian pada hari ini diisukan untuk mendesain ini barang. Iya. Kenapa justru di terakhir Bung Ria? Kan tidak masuk akal ini. Kalau ini maunya Pak Bupati, ini kan yang dilempar. Ya Allah alam, apakah ini persoalan karena sejak awal saya tampil di media sosial ini, ya walau waktu pasangan juga ini masih romantisnya pasangan Haji Hati Kita Keren Jilid 2 ini, tetap ada biasalah di politik, biasalah di politik. Kita paham sampai itu. Kita paham sampai di situ Kakak Marja. Maksud saya kalau memang ini ternyata adalah kadarullah dan sebagainya, tapi kalau kita perhatikan lagi yang disampaikan oleh Kak Tina, Ibu Wakil Bupati, bahwa beliau sudah tahu sebelum KPU memutuskan. Sehingga ditengarai, dicurigai ini ada permainan. Tidak enak saya sebut kalau ini kong kali kong. Bahkan kemudian katanya Pak Bupati mengatakan ke Ibu Wakil, tenang Maki, nanti saya yang selesaikan, saya yang ngurus ke ini. Ke Jakarta Miki ada surat perjalanan dinas, tenang Miki di sana saya selesaikan. Yang kemudian Ibu Wakil Bupati merasa justru tidak ada terjadi apa-apa, sehingga inisiatif untuk memeriksa ke BNN. Kalau kadarullah yang misalnya TMS tidak memenuhi syarat di kesehatan, apakah tim Pak Bupati mengetahui bahwa memang TMS ini karena narkoba atau ada penyakit lain yang sepengetahuan? Sama sekali kita tim belum tahu. Nggak kita tahu hasil belum. Kan dibuka katanya itu apa dari KPU. Setelah penyerahan KPU, ya itu dibuka karena kan waktu itu tim kita Hati Kita Keren, kita tidak memisahkan bahwa timnya Pak Bupati dan timnya tim LO Hati Kita Keren. Pasti yang diundang oleh KPU itu adalah tim LO dari Hati Kita Keren. Waktu itu ya datanglah saudara kita Hairul Sahab didampingi oleh sekretaris Golkar, yang notabene adalah orang dekatnya Ibu Habub. Dan itu barang itu hasil dari KPU itu diserahkan ke LO. LO serahkan ke sekretaris Golkar. Karena ada keinginan untuk menjawab itu, membuat surat tentu harus ada dasar surat untuk membuat suratnya. Nah, jadi tidak benar bahwa semata LO yang membuka itu, itu privasinya Ibu Abu. Berarti TMS-nya apa? Karena memang kesehatan. TMS. Jadi di hasil itu, karena saya juga belum lihat langsung, karena itu safety. Ya, saya konfirmasi ke saudara Herul, hasil tesnya juga pokoknya kita disampaikan hanya TMS, Pak. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat kesehatan. Saya tidak tahu kesehatan administrasi. Yang jelas administrasi dan kesehatan bisa jadi seperti itu. Tetapi paling tidak ya kita konfrontasi, kita melakukan koordinasi. LO kita sampaikan setelah menerima itu, setelah pulang, termasuk menyampaikan ke saya, Kak ini sudah ada anunya, kita sekarang tugasnya LO koordinasi dengan baik KPU. Apa solusinya? Apa solusinya? Nah, Bung Rijal, mohon maaf. Nah, hari itu kan pagi nih sudah pengumuman. Ya kita langsung mengundang semua ketua partai di jam 2 itu di rumahnya ketua tim, Pak Amri Yusuf, untuk rapat mendadak, membicarakan hasil keputusan yang diserahkan ke LO terkait dengan TMS-nya Ibu Wakil. Tentu kita harus tindak lanjuti dengan rapat koalisi, karena yang mengusung ini adalah ketua-ketua partai politik. Ada 9 waktu itu. Bung Rijal kita undang semua. Jam 2 itu kita rapat. Kita semua ini dalam keadaan bersedih, terpukul dan masih tanda tanya gitu loh. Serius ini bersedih? Iya, pastilah bersedih. Sudah berapa persiapan yang kita lakukan dengan tentu sudah secara fisik, materi, moral apa dan sebagainya itu kita sudah. Kok ini batal secara aturan regulasi di KPU. Waktu itu jam 2, saya ingat sekali jam 2 kita undang semua partai politik, perwakilan ketua dan sekretaris kita undang. Hari itu kita membicarakan terkait ini. Dari ketua-ketua partai, perwakilan partai juga kaget loh. Memang ini informasi di pagi tadi ini memang beredar. Kita juga jadi tanda tanya, kita jelaskan di situ bahwa ini LO kita baru menerima surat dari KPU bahwa mohon maaf katanya ini ada hasil pemeriksaan baik secara administrasi maupun kesehatan, wakil bupati kita dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat. Nah kita juga masih abu-abu di situ, TMS-nya apa? Kita belum tahu
Pak Bung Rijal bahwa itu terkait dengan kesehatan, apa dan sebagainya. Tapi asumsi tak langsung ke mengarah ke narkoba. Oh enggak, kami belum mengarah ke situ. Yang jelas kami hanya mendapatkan informasi bahwa itu TMS. Ketika kita buka aturan di PKPU, kalau TMS ini harus mengganti aturannya. Nah, kita sepakati waktu itu di rapat dari seluruh partai pengusung. Baik. Kita menarik tiga kesepakatan. Tiga kesepakatan. Yang pertama, kita menginstruksikan kepada LOH kita keren untuk ke KPU koordinasi lanjut. Bagaimana solusinya? Apakah tidak ada jalan keluar ini? Tetap ini kita pertahankan. Ataukah bisa pemeriksaan ulang? Malah kita sampaikan ke LO. Jangan sampai bisa pemeriksaan ulang. Ataukah yang kedua, kita perpanjang lagi waktunya ini. Karena cuma 3 hari dikasih oleh regulasi itu. Itu kesempatan pertama. Yang kedua, kita menyepakati waktu itu. Karena demi menyelamatkan ini pilkada. Harus jadi ini, harus terlaksana. Ini tanggung jawab moral kita bersama ini. Baik. Selaku masyarakat, selaku ketua perwakilan partai, ini harus terlaksana. Tidak boleh gagal. Maka menyepakati waktu itu dengan seluruh ketua partai kita serahkan sepenuhnya ke Pak Bupati untuk memikirkan dan menyimpulkan siapa yang mengganti sebagai alternatif awal yang kita lakukan. Ibu Wakil Bupati untuk disorong menjadi pengganti Wakil Bupati. Yang ketiga, kita sepakati bahwa ketika LO sudah koordinasi dengan KPU dan tidak ada jalan lain selain penggantian, maka semua ketua partai kita harus standby di Jakarta. Ini persoalannya 3 hari aja waktunya. Bayangkan aja. Itu pun waktu hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin. Ini weekend, hari libur. Wah, di kepala kita semua, gimana jalannya ini? Setelah kita koordinasi, LO koordinasi di KPU, tidak ada jalan, Pak. Selain penggantian. Dan bisa enggak diperpanjang waktunya? Enggak bisa, regulasi mengatur itu. Bukan kami yang mengatur. Sudahlah. Kita mengambil plan B. Kita semua, hari Minggu, ini siang nih kita rapat ini, Bung Rijal. Minggu kita sepakat pagi, berangkat semua ke Jakarta. Untuk mempersiapkan plan B kita. Serayat, tetap kita mengusahakan ini, masalah yang terjadi TMS, Ibu Wakil kita tetap mengupayakan menjadi plan A. Itu tetap menjadi prioritas kita upayakan. Alhasil, memang KPU, dia berpegang ke regulasi tentu tidak ada jalan keluar selain itu. Mereka punya aturan tersendiri, regulasi, dan kita ini peserta harus taat sama regulasi itu. Tidak ada jalan lain. Pagi semua kita berangkat ke Jakarta, ketemu dengan Pak Bupati. Waktu itu saya ingat sekali, kita tiba di jam 10, jam 11. Duhur, habis duhur kita ketemu dengan Pak Bupati, rapat. Pak Bupati hadir pada waktu itu, menyampaikan. Dengan segala kerendahan hati dan muka-muka apa ya. Kayak orang tidak pernah makan, tidur, apa dan sebagainya. Gitu. Dia sampaikan dengan sedikit keluar air mata kesedihan itu. Dia sampaikan ke semua partai, Pak, termasuk Golkar di dalamnya ada di situ. Masya Allah. Dan menyampaikan, kita tidak pernah bayangkan ini. Tidak ada jalan lain selain kita harus mempersiapkan 2. Kita berharap masih ada keajaiban Allah dan diberikan kepada pasangan hati kita keren. Kita semua bersedih. Plan A kita tetap harus memprioritaskan ini. Bagaimana kita berdoa semua, semoga ada keajaiban Allah. Ibu Hajati Suartina tetap menjadi yang pertama, usaha pertama kita. Tetapi ingat, karena ini aturan, kita harus taat dengan aturan. Kita harus mulai mempersiapkan plan B kita. Kita semua sepakat bahwa tidak boleh ada kegagalan dalam pilkada ini. Karena kalau gagal, kita semua gagal. Pak Bupati ini tentu berpikir, saya ini selaku Bupati, selaku ketua partai juga sebagai calon, di mana saya taruh muka saya kalau gagal masuk arena, gagal pilkada ini. Sehingga kita sepakat semua partai sepakat menunggu instruksi Pak Bupati siapa nama yang kita bawa ke partai masing-masing untuk diganti. Akhirnya terpilihlah Pak Mus. Terpilih. Saya mau singkat di situ Kak, karena ada kejanggalan yang sedikit saya dapat. Sedikit. Betul. Silakan. Penting itu barang. Tadi dibilang bahwa ada keajaiban.
sembari kita menunggu keputusannya Pak Bupati. Ya. Kalau saya korelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Habub, selama masa itu tidak ada satupun komunikasi yang masuk ke Ibu Habub untuk Ya, ya. kemudian entahkah mapalece kah, entahkah itu kemudian bagaimana solusi dari kita, siapa calon wakil yang kira-kira kita usulkan. Ya. Bahkan Ibu Wahab standby di Jakarta enggak ngapa-ngapain selain menghadiri acara ulang tahun Kemenhub. Ya, ya. Nah, keajaiban yang kita maksud ini adalah apakah hanya berdoa saja atau memang ada proses komunikasi yang kita bangun tim dari Pak Bupati ke Ibu Habub. Karena yang dipertanyakan oleh publik Maros saya lihat di situ. Ya, ya. Adakah usahanya Pak Haidir Syam untuk kemudian kembali bersama-sama, minimal berjuang. Ya. Tapi Ibu Habub memberikan statement tidak ada sama sekali. Ya. Ini Bung Rijal, Iya, gini. iya, iya. Allah alam bisawab. Oke. Apa ada komunikasi secara verbal, secara langsung atau melalui telepon Oke. Pak Bupati dengan Ibu Wahab waktu itu? Paling tidak, kalau saya tidak salah ya, saya Baik. tidak salah karena ini saya manusia biasa. Oh, oke, oke. Mendengar bahwa beliau ketemu di Jakarta. Oke. Beliau pernah ketemu di Jakarta dan membicarakan terkait Di masa ini. itu? Di masa Oke, itu. oke, oke. Di masa itu, yang mohon maaf. Oke. Semoga informasi ini saya tidak keliru. Baik, baik. Tetapi yang pastinya pasti ada. Oke. Ya usaha Pak Bupati adalah bagaimana ini LO. Oke. Karena kan kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Oke, KPU. oke. Ada perwakilan kita Ada melalui perwakilan. LO. LO ini selalu menyampaikan ke KPU. Baik. Siapa tahu bisa jadi tambah-tambah waktu supaya ada waktu berpikir. Hmm. Atau kok ada alternatif bisa tes ulang. Oke. Gitu loh. Itu kan salah satu bagian Dan dari KPU usaha kita. menjawab tidak Menjawab bisa. tidak ada jalan kecuali penggantian. Oke. Karena itu sudah diatur di PKPU. Regulasinya jelas. Saya tidak mau berisiko. Kita Oke. tidak mau berisiko gitu Oke. KPU. KPU tidak menjelaskan TMS-nya karena apa? Tidak. Ke tim, ke LO. Yang jelas KPU waktu itu LO disampaikan yang jelas ini TMS. TMS. Terkait dengan secara substansi apa TMS-nya, mereka menganggap bahwa ini kita tidak boleh buka. Ini privasi orang. Tapi kan, Karena aturannya. tapi kan disampaikan ke timnya Pak Bupati. Tim Pak Bupati terkait. TMS-nya karena kesehatannya ini. Ya paling TMS di surat itu, saya lihat Oke. di TMS itu secara administrasi dan administrasi kesehatan dan Oke, sebagainya. oke, oke. Kita tidak tahu kesehatan kan banyak. Oke, oke. Kita tidak, mereka tidak menyampaikan rekan mediknya, Oke. enggak. Opini- Jadi secara umum saja. Opini yang berkembang Kakak Marjan adalah narkoba. Pertanyaan saya, kalaupun narkoba, kita yakin secara pribadi tak saja dengan Ya. Ibu Suartini ini, kita yakin bahwa Ibu mengkonsumsi narkoba? Saya juga secara normal enggak yakin Ibu Wahab mau gunakan itu. Anda yakin itu? Enggak yakin. Cuma yang saya heran waktu Oke. itu kan, saya heran. Nanti saya juga paham, wah, ini setelah ada pemeriksaan Ibu Wahab yang dianukan ke media, disebar dari BNN DKI Jakarta. Oke. Loh, kok ini BNN-nya? Iya. Saya mulai berpikir di situ, oh mungkin bisa jadi, Oke. bisa jadi ini terkait dengan BNN, Oke. narkotika Oke. dan sebagainya. Tetapi di teman-teman LO itu sama sekali tidak pernah mempublikasi itu hasil TMS-nya di publik, Oh, termasuk di media-media dan sebagainya. Dan yang buka waktu itu hasil anunya Bu Wahab itu ya bukan LO Pak Herul itu kan, Herul yang terima waktu itu sama dengan sekretarisnya Golkar yang notabene dekat juga dengan orang kepercayaannya Ibu Wahab. Jadi Oke. ada keseimbangan di situ. Berarti Ibu sudah tahu bahwa memang TMS-ku ini karena narkoba. Allah walam. Oh, oke, itu Allah walam itu Allah yang- walam bisawab. Baik, itu yang bisa kita tarik kesimpulan karena kenapa Ibu langsung di Jakarta inisiatif inisiatif memeriksakan itu. ke BNN di Jakarta dan hasilnya negatif. Jangan sampai mengantisipasi aja. Oh, oke. Karena waktu itu kita belum tahu Pada persis. saat kemudian ada isu kemudian pemeriksaan tandingan hasilnya negatif, responnya tim Pak Bupati atau tim Hati Kita Keren, negatif ditahu Ibu. Semua pasti berpikir karena dasar kita ini kan Oke. kita tidak publish Baik. hasil rekam medik dari itu hak prerogatifnya Ibu Wakil. Oke. Tidak ada yang bisa membuka itu karena itu privasinya Oke, mereka. walaupun publik sudah bisa menjawab dan menduga-duga bisa. Kakak. Ya mohon maaf, Oke. mohon maaf. Kita tidak tahu juga dari mana sumbernya apa dan sebagainya karena Betul. memang waktu itu kalau saya tidak salah di tanggal 3 itu kan sudah penyerahan Baik. KPU dan mohon maaf Bung Iya, Rijal, iya. ini memang informasi ini tapi itu secara umum aja. Secara umum aja masyarakat sudah pada tahu bahwa ada 2 kabupaten ini yang tidak TMS-nya. Iya, iya. Itu Kabupaten Maros dan Kabupaten kalau saya tidak salah Luwu ya. Palopo. Palopo. Kota Palopo. Iya. Satu administrasi ijazah palsu, Maros karena kesehatan.
Saya nggak tahu. Oke. Pokoknya yang kami Masa kita enggak tahu? Saya saja tahu ini nah bukan tim kami saja teman-teman yang tanya. Iya, iya, Itu waktu teman-teman dari apa ya? Iya. Kak, betul itu. Saya juga baru saya tahu itu. Oke. Ada 2 katanya kata kabupaten. Baik, yang masalah ini di Maros karena satu di calon. Nah, di situ kan. Saya mau masuk mungkin ke di situ. situ Iya. anunya kan. Kalau kemudian ada calon lain, orang akan memiliki pemikiran dikerjai sama lawannya. Tapi ini betul. tidak ada calon. Tidak ada calon. Jadi opini yang beredar adalah dikerjai dari internalnya. Ini yang saya Apa yang ini kita mau saya luruskan? mau luruskan. Iya. Kalau di pihak saya ini kan sebenarnya MC hati kita Oke, keren. oke. Pak Hedir dengan Ibu Wakil. Oke. Tentu saya harus bijaksana dan menyampaikan bahwa kami ini berjuang dua-duanya loh. Oke. Ini sekarang belum secara resmi belum ditetapkan. Oke. Ya tentu saya membela Pak Hedir, membela juga Ibu Haja Suwartina. Tapi Saya kan- hanya mau menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Kalau itu lahir dari internal kami, tidak usahlah pusing-pusing. Kenapa sejak awal? Nah kami ini antara Ibu Wabu, Pak Bupati, orang-orangnya Bu Wabu dengan Bupati, tidak ada masalah akhir ini. Enggak ada. Tidak masuk akal itu barang bahwa kita yang mendesain. Kita pikir berapa ya tenaga, pikiran yang kita biaya kita keluarkan dengan masalah ini. Bodoh banget kita ini atau Pak Bupati mau mendesain ini dengan mengeluarkan biaya. Tentu dengan administrasi B1 KPK kita paham lah, Bung Rijal kan. Pas solonya. Ini kan ini yang betul, masalah. Makanya saya mau mengantar ini teman-teman publik, teman-teman masyarakat ini berpikir secara rasional. Wajar. Ketika mungkin pihak Ibu Wabu dalam kondisi sangat tidak menerima, bermasalah, dan kita harus pahami kondisinya beliau. Ketika dalam hal-hal tertentu selalu berpikir yang enggak gitu loh. Pahamilah kasihan. Mereka ini kena musibah. Sama juga kita. Semua di tim keluarga hati kita semua kena musibah. Tetapi sekali lagi tolong saya sampaikan. Berpikirlah secara jernih. Teman-teman yang tidak begitu berkepentingan dengan proses ini, janganlah menggiring opini yang tidak jelas, yang tidak berdasar. Kasihan mereka, kasihan Pak Bupati, kasihan Ibu Wabu. Mereka sudah punya masalah kemudian digiring lagi ke opini yang tidak. Takutnya kita Bung Rijal jatuh fitnah. Semua kita bisa jadi berdosa semua. Ini menjadi fitnah semua. Kalau silakan melakukan persepsi namanya yang berbeda-beda, hak publik. Mau kota kosong, mau apa dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang dihindari adalah yang kita punya tidak punya dasar yang kuat, kemudian menjustis orang. Karena itu bisa berakibat jadi fitnah, itu lalu dosanya luar biasa nih. Ini saya mau jelaskan ke kita semua bahwa kalau secara rasional, tidak ada logikanya Pak Bupati mau mengatur ini barang, mendesain ini barang, tidak ada logikanya. Otak kosong juga kita pakai nih kalau kita menjustis ini Pak Bupati yang mendesain dengan orang-orang Pak Bupati, enggak ada. Karena yang dirugikan bukan Ibu Wabu, Pak. Ibu Wabu saja. Yang dirugikan ini Pak Bupati juga dirugikan. Dia harus mengulang kembali ini B1 dengan waktu 3 hari Bung Rijal. Alhamdulillah saya ini sekali lagi bahwa betul-betul kalau Allah la haula wala quwata illa billah, tidak ada dayanya Allah. 3 hari tidak masuk akal. Kita bisa selesaikan 9 partai politik itu B1 KPK-nya. Cuma 1 hari waktu kerja, Sabtu Minggu itu weekend, susah. Bayangkan yang bertanda tangan ketua umum semua, sama sekjen, menteri, Pak Prabowo, Pak nggak masuk, nggak rasional juga, nggak secara logika kita malah berpikir Pak Bupati, kenapa masalah ini bisa juga mengancam kita ini, mengancam kita ini nggak maju, dirugikan bukan hanya Ibu Wabu bos, dirugikan Pak Bupati juga jauh dirugikan juga. Baik. Luar. Kalau begitu ada 2 yang saya mau minta tanggapan tak, dijawab dengan singkat saja. Pemilihan Pak Mus, Kepala Dinas PUPR, murni dari Pak Bupati dan tim, sama sekali tidak ada campur tangannya Ibu Suwartina. Ini saya jelaskan. Karena saya rajin koordinasi waktu itu dengan Pak Bupati. Proses ini kemudian dibawalah ke DPP PAN. Saya cerita fakta. Dibawalah ke DPP PAN, Pak Bupati ketemulah waktu itu Pak Sekjen. DPP PAN. Terus terang, sekali lagi bahwa DPP PAN ya berharap ada paket PAN-PAN. Tetap teman-teman PAN yang diambil menggantikan.
Waktu itu tidak ketemu lah karena banyak orang internal tarik Oke, ulur dan oke. sebagainya. Kemudian DPP PAN, Pak Sekjen itu telepon karena khawatir ini aturan. Oke. Ada aturan di PKPU bahwa usungan partai politik dan gabungan Oke. usungan partai politik itu harus menandatangani ulang B1 KWK. Oke. Itu dikonfirmasi dan Pak Sekjen KPU waktu itu menyampaikan ini semua 9 partai politik yang mengusung di Maros ini harus bertanda tangan semua mengganti B1 KWK-nya mulai ketua umum dan sekretaris. Wah, stres lah ini Pak Bupati. Oke. Dia bilang, 80% tidak jadi ini barang. Sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian beliau diilhami dan masukan dari DPP PAN. Bagaimanapun juga ini pemilu harus jadi. Ambil orang yang netral, jangan dari partisan. Ini Pak Bupati kan sudah banyak desakan. Oke. Dari internal PAN, tentu penggantinya Ibu Wawub dari Golkar juga. Iya. Tentu dari Nasdem juga ada, dari Oke. PKB ada banyak. Sehingga solusi terbaiknya adalah mengambil orang yang netral. Birokrat. Muncullah pada waktu itu, pas saja mengatakan, cari kadismu yang mau berani, yang mau tinggalkan SN-nya. Oke. Yang mau, satu visi, satu misi sama kamu, yang bisa menjalankan tugas sebagai wakil bupati, Iya. dan bisa jalan ini. Program apa dan segala segala macam. Oh berarti begitu ya? Begitu proses. Jadi tarik ulur, Bang. Baik. Biasalah di politik. Biasa di politik. Iya. Kalau mungkin kita juga boleh berandai-andai kakak dipilihnya birokrat yang tidak memiliki ambisi jadi bupati 2029 nanti. Itu di belakang urusan. Kita tidak sampai ke ranah itu berpikir waktu itu. Oh begitu. Pokoknya pemilu ini harus jadi. Pemilu jadi peserta pilkada Siapapun itu, yang penting kita jadi pemilu ini. Kan lucu, Bang. Iya. Lucu ini, Bunda. Kalau salah satunya yang gagal pilkada itu di Indonesia hanya Iya. Maros, di mana muka kita sebagai masyarakat Maros? Oke, Di mana mukanya Pak Bupati, kasih Ibu Wakil sebagai pelaksana pengendali daerah di situ? Baik. Sehingga kita tidak pikirkan politik ke depan, nggak ada itu. Ada itu di. Kita tidak berpikir lagi gimana kekuatannya nanti Iya. di pilkada ke depan apa dan sebagainya. Nggak. Pembacaan kita mengambil birokrat artinya lebih relatif aman daripada mengambil dari Partai Golkar. Relatif aman karena yakin kalau kita mengambil orang partisan pasti partai tarik ulur. Baik. Nah, satu saja yang gagal memberikan B1 KWK-nya batal. Oke. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sekjen KPU. Oke, bahwa Menurut analisis PKPU. aturannya demikian. Aturannya demikian dan bisa ditawar-tawar lah. Baik. Clear sampai di situ Iya, Kak Marjan. siap. Bagian-bagian akhir ini terisi miketanya kotak kosong di Maros gara-gara Allah. kejadian ini. Allah alam. Ini secara konstitusional Oke. itu di kota kosong dibenarkan. Makanya PKPU kalau tidak ada lawannya jadi kota Kosong. Tapi secara normal kita ini secara orang yang berpendidikan tentu bisa menimbang-nimbang. Sekali lagi bahwa itu memang kita punya hak konstitusional. Memilih kota kosong ataukah Pak Haidir Sam dan wakilnya. Oke, berarti tidak ada masalah Tidak ada ketika masalah. kota kosong sudah ada isinya. Tidak ada masalah. Memenangkan kota kosong, gerakan Maros menangkan kota Tidak ada kosong. persoalan, tapi dengan catatan. Kita harus berpikir jernih. Masyarakat kita ini, kita berpikir masyarakat kita secara umum. Baik. Jangan hanya kepentingan kita, masalah kita, kemudian dibawa-bawa atas nama Oke, masyarakat. oke. Saya tidak mengatakan bahwa kota kosong jelek, enggak. Iya. Tetapi ya carilah juga orang yang memang Sudah jelas. sudah jelas. Kita melihat programnya. Baik. Kita tidak bisa pungkiri, terlepas banyak yang tidak suka secara politik. Iya. Ini, menurut survei 75% kepuasan masyarakat Baik. di kepemimpinan Pak Bupati Betul. dan Ibu Wakil selama ini. Sehingga tidak ada berani Sehingga- lawan, Ki. Itulah kita semua Betul. kondisinya di Maros. Bukan orang selalu sandingkan dengan Iya. Makassar, menang ke Maros, Pak, kita bukan ruang semua partai, tidak ada yang mendaftar. Jadi kita tidak tutupkan ruang. Baik. Semua partai ini membuka sejarah, tapi memang tidak ada yang Baik. mendaftar gitu. Kembali ke pertanyaan pertama. Siap. Yang belum dijawab kok dong. Siap. Kenapa kita yang datang? Bukan Pak Bupati. Pak Bupati terus terang sini banyak agenda. Beliau masih bupati Oke, sekarang. itu. Agenda daerah. Oke. Ini di tanggal 25 beliau sudah Penetapan cuti Oke. 2 bulan. Sehingga dia harus mengejar ini kan Pak Bupati itu tipenya orang yang Iya. susah menolak undangan. Oke. Kecuali hal-hal yang tertentu yang memang tidak
tidak bisa sama sekali, sama sekali hadir ya. Bayangkan saja kalau pengantin kalau Iya. 3 hari baru datang, 3 hari baru datang. Beliau punya karakter seperti itu sehingga Baik. masyarakat sangat open ke beliau untuk Sehingga Anda yang melanjutkan wakili ini. datang Sehingga ke sini. saya disampaikan mewakili beliau Iya. untuk Mengklarifikasi ini. mengklarifikasi dan menyampaikan ke publik. Baik. Kondisinya seperti ini kenyataan dan tidak ada hal yang saya tutup-tutupi. Baik. di sini. Dan termasuk juga kita mengundang tetap Pak Haidir dan Pak Ya, Mus siap. untuk bisa Untuk juga hadir. Untuk kemudian penetapan kita iya. akan aturkan jadwal. Oke. Kita akan tampilkan di publik Iya. sosok Pak Haidir Sam dengan Pak Andi Mus dengan membawa program-program seperti apa ke depan. Kita tunggu itu. Kita tunggu itu. Publik Maros Insyaallah, menunggu itu. Publik Maros Iya. akan menunggu. Baik. Karena tak kalah ini barang. Iya, tak kalah ini Iya, barang. siap. Di bagian akhir sekali. Siap. Iya. Saya mendengar selintingan setelah kemudian podcast dengan Ibu Wabum kemarin bahwa ya memang sebagian internalnya Pak Haidir tidak menyukai gaya dan karakteristiknya Ibu Suhartina karena beliau ini cukup tegas, agak susah diatur kayaknya ini barang. iya. Dan yang paling pertama, ya Ibu Suhartina yang menjadi penentu kemenangan di periode pertama. Ya. Jadi gini, segelintingan itu siapa gitu loh. Oke. Jangan sampai memang segelintingan itu adalah orang-orang yang selama ini tidak punya respon yang baik, tidak suka dengan pasangan hati kita keren kemarin. Tidak menyukai harmonisnya Kami nih. Ya. di internal Pak Bupati, di Oke. internal Bupati, tidak ada masalah. Baik. Kami sangat itu nampak, Bung Rijal. Kenapa? Harmonisasi selama ini yang diperlihatkan Ibu Bupati dengan Pak Bupati yang notabene-nya dari pasangan yang paling harmonis di Sulawesi Selatan ini. Subhanallah. Maros. Ya. Tidak ada cerita bahwa kita tidak suka Ibu Wabu. Baik. Terlepas dari kekurangan semua Oke. pasangan. Itu pasti ada. Pasti ada. Kelebihannya beliau, Pak Bupati, kekurangannya Pak Bupati mampu ditutupi oleh Ibu Wabu. Kekurangannya Ibu Wabu mampu ditutupi oleh Pak Bupati. Jadi ini adalah pasangan yang harmonis. Makanya saya bilang publik janganlah pojok ke mereka. Antarlah dia bagaimana bekerja dengan baik. Baik. Jangan, mereka ini saling menyayangi. Mereka ini kayak adik kakak, bersaudara. Jangan lagi diprovokasi dengan hal-hal yang tidak benar. Takutnya kita menjadi fitnah, kasihan mereka. Pemikiran saya begitu. Baik. Luar biasa obrolan dengan Pak Marjan, jadi clear apa yang menjadi perwakilannya Pak Haidir, kakak MC, Master Campaign, kakak Marjan yang juga anggota DPRD, bahwa tidak benar asumsi-asumsi yang beredar, Ya, benar. termasuk kemudian cerita-cerita Cerita liar, liar, opini-opini ya. liar dan sebagainya. Dan tentunya yang paling pasti adalah kita tunggu bagaimana juga nanti Pak Bupati, ya Pak Haidir dengan wakil yang baru Siap. untuk bisa datang juga bisa memberikan program apa yang akan dibuat di Maros dan termasuk merespon isu yang ini. Dan yang paling penting kita berharap Maros damai-damai. Damai-damai aja, Tenang-tenang. aman, sejuk. Sementek lain sekarang Masya sejuk, Allah. dan semakin keren. Baik. Ini tugas kita bersama. Saya sekali lagi mohon maaf. Ya. Saya lanjut, mohon maaf. Saya berharap saya menyampaikan ke kita semua, khususnya publik ini yang melihat Ya, podcast pada hari ini, kita fair lah. Oke. Teman-teman boleh tidak suka, Oke. teman-teman boleh tidak sepisi, Baik. tapi jangan menghakimi mereka dengan kondisi hal-hal yang dibuat-buat. Oke. Kasihan mereka. Baik. Kita mau ini pilkada damai, kita mau ini Maros sejuk, salewangan sesuai apa yang menjadi harapan kita. Berikanlah mereka kebebasan untuk bisa berbuat banyak untuk Kabupaten Maros. Jangan dihakimi mereka dengan hal-hal yang tidak jelas, yang seakan-akan didesain seperti ini untuk membuat mereka saling beradu Oke. dan sebagainya. Dan saya yakin, insyaallah kami doakan saudaraku Pak Bupati, Pak Haidir, saudaraku Ibu Wakil Bupati yang kami sayangi semua, baik-baiklah. Oke. Kita semua ini berharap kedua tokoh ini bisa jalan bersama. Baik. Walaupun bukan wakil bupati dan wakil bupati, tapi ruang-ruang lain yang kita bisa jalan bersama. Baik. Semua ini kita lakukan demi Kabupaten Maros yang kita cintai. Amin. Jadi dari hati kita keren menjadi Cesta. Cesta. Nah, karena kan nama perubahan Iya. ini. Berarti nanti di periode kedua ini Maros tidak keren, Midi? Cesta ini Iya. Maros sejuk dan semakin keren. Oh, itu Iya. tahu. Semakin keren. Saya kira Bos. Hilami kerennya dan Hilami hatinya. Karena Tetap. hatinya Maros kan di Ibu Suhartina. Ibu Suhartina sudah di hati kita semua. Wih, subhanallah. Jadi itu membuat kita sejuk dan Maros semakin keren. karena Ada Ibu Suhartina dalam hati kita iya. yang membuat kita makin sejuk sehingga Maros semakin keren. Mantap sekali. Terima kasih banyak Pak Marjan. Oke, thank Saya you. sayang selalu. Siap, Saya tahu sibuk siap, sekali Ki, siap. tapi Terima beliau kasih banyak. bersedia berkenan Terima untuk kasih kemudian diundang untuk mengklarifikasi, diambil sedikit tugasnya wakil rakyat ini. Dan Siap, siap. saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Thank you. Mantap.